Halo dulur gamers, selamat datang di channel yang akan sharing tentang mobile gaming. Kali ini Adex akan membahas game Idle Dynasty. Seperti yang sudah di-request oleh beberapa dulur gamers semua, kali ini kita akan bahas tentang formasi dan juga hero apa atau jenderal apa yang cocok untuk mengisi line up kita. Penasaran? Mari kita simak videonya. Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis dari jenderal yang akan kita gunakan. Jenis yang pertama adalah warrior. Warrior itu adalah jenderal dengan tingkat physical damage yang tinggi. Contoh dari Wei, kita bisa lihat Zhang Liao. Zhang Liao di sini tertulis warrior dengan DPS tinggi. Selanjutnya dari Shu, kita ada Zhang Fei dan juga Guan Yu. Ini dua jenderal yang paling sering digunakan di early game ya. Lalu bagaimana dengan Wu? Jenderal yang paling sering digunakan adalah Gan Ning. Gan Ning adalah jenderal dengan attack yang tinggi ya, DPS yang tinggi. Ini adalah contoh dari warrior. Yang kedua adalah guardian. Apa guardian itu? Guardian adalah jenderal dengan tingkat defense yang tinggi dan memberikan physical damage kepada lawan. Tipe jenderal ini digunakan untuk melindungi jenderal yang lainnya, biasanya dengan attack yang tertinggi. Dan biasa ditempatkan di formasi bagian depan. Kita biasa menyebutnya dengan istilah tank. Tank dari Shu, ini yang saya pakai adalah Zilong. Zilong ini untuk early game dan mid game dia sangat bagus. Mid game itu jika sudah level 100 ya. Lalu bagaimana dengan Wei? Wei kita punya Dian Wei. Ini adalah guardian atau tanker juga. Sedangkan di Wu kita punya Chou Tai. Ya, ini adalah guardian. Yang ketiga adalah support. Support adalah jenderal yang berperan membantu tim memberikan heal atau buff atau bahkan revive yang menyerang lawan dengan magical damage. Nah, saya berikan contoh support dari Wei. Jangan dikira Wei tidak punya support ya, lur. Wei punya support, yaitu Gojia. Di sini support. Dan dia juga bisa heal. Ini. Namun tentunya tidak sekuat dari Shu. Support dari Shu itu awal kita diberikan Huang Yueying. Huang Yueying itu kita bisa baca di sini dia punya revive. Selain dari heal itu sendiri ya, skill 1 dan skill 3. Nah, namun untuk mid game dan juga late game support yang lebih bagus adalah suaminya, yaitu Zhuge Liang. Di sini dia memberikan heal yang cukup besar. Ini heal, ini memberikan buff, ya, seperti itu. Bagaimana dengan Wu? Wu ada si kembar, Da Chao, dan juga Xiao Chao. Perbedaannya, Xiao Chao punya skill revive. Jadi itu adalah jenis yang ketiga, support. Jenis yang keempat dan terakhir adalah magician, atau kita biasa menyebutnya dengan mage. Mage atau magician adalah jenderal dengan tingkat magical damage yang tinggi. Contoh untuk di Wei, kita punya Sima Yi.
Di sini kita bisa baca dia adalah Magician. DPS-nya tinggi dan dia menggunakan magical damage. Untuk Shu, kita ada Pangtong. Ini adalah Magician. Sedangkan di Wu, yang terbaru adalah Sun Quan. Namun, di bawahnya Sun Quan, kita masih punya Chou Yu ya. Ini juga Magician. Jadi itu adalah keempat jenis atau tipe jenderal dalam permainan ini. Setelah kita paham keempat jenis di atas, hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah efek dari formasinya. Semisal di sini kita bisa lihat, andai kata saya mengutus 2 guard, maka HP bertambah 10%, attack bertambah 7%. Nah, di sini dulur gamers bisa menilai sendiri, mentotal sendiri, mengkalkulasikan efek yang kita gunakan itu menambah berapa persen, baik HP maupun attack. Kita bisa total di sini. Yang saya pakai 2 guard, 2 Shu, dan 1 evil, maka menambah 23 HP, 23%, dan juga 16% dari attack. Dulur gamer semua bisa mengkombinasikan dengan yang lain ya, dan mengkalkulasikannya sendiri. Hal berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu formasi. Ada 6 formasi yang dapat dipilih. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah basic. Ini adalah formasi di awal permainan. Kita hanya bisa menggunakan formasi ini. Nah, formasi ini menggunakan 1 tank di depan, 2 warrior, dan 2 support. Seperti itu. Bisa juga posisinya saya balik. Di tengah adalah support, sedangkan di belakang adalah warrior atau DPS kita. Seperti itu. Posisi warrior ini bisa juga digantikan oleh mage atau magician. Namun, mungkin dulur gamers bertanya, bagaimana jika misalnya 1 DPS dan 1 mage magician? Maka, saya kurang merekomendasikan. Di sini role-nya adalah guardian, di sini adalah support, di sini ada DPS atau warrior, di sini ada magician. Maka kita akan memfokuskan 4. Teknologi aliansi, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, alangkah baiknya jika kita memfokuskan pada 3 profesi saja. Sebagai contoh, saya menggunakan warrior, maka saya mengabaikan penggunaan magician. Kita bisa lihat levelnya. Di sini warrior saya level 25, guardian saya 23, support saya 23, sedangkan magician saya hanya level 10. Lalu mengapa harus di-upgrade ke level 10? Karena pada saat warrior ini di level 24, dia tidak bisa naik ke level 25 jika magician tidak mencapai level 10. Bisa dipahami ya? Warrior saya level 24, magician saya level 9, saya tidak bisa mengupgrade ini. Tentunya, hal yang bisa saya lakukan adalah magician harus naik ke level 10. Baru saya bisa melanjutkan mengupgrade ke level berikutnya. Kembali ke formasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka saran saya adalah kita fokus kepada 3 role saja. Di sini saya contohkan, saya fokus 3 role. 1 tanker atau guardian, 2 support, 2 DPS. Apabila dulur gamers lebih memilih magician, maka 2 DPS ini bisa digantikan dengan 2 magician ya lur. Formasi berikutnya adalah formasi elang.
menggunakan 2 tank. Nah, karena di sini saya tidak punya tank yang lain, maka saya anggap Zhuge Liang di sini adalah tank ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada Tian Wei yang bisa juga tank. Nah, kembali ke formasi elang. Di sini yang depan adalah tanker. Yang dua adalah warrior. Yang di belakang adalah support. Jika dulur gamers ingin bermain lebih ofensif, maka support di sini bisa digantikan dengan resikonya adalah ketika lawan terutama dalam PvP ya, ketika tidak ada support healer, maka formasi ini sangat mudah untuk dikalahkan. Oleh sebab itu, saya sarankan menggunakan Ser. Lanjut ke formasi berikutnya. Formasi berikutnya adalah formasi panah. Formasi panah menggunakan 3 tank di sini, dan di sini. 1 support dan 1 Lur, bagaimana kalau saya menggantinya dengan warrior? Saran saya, di depan menggunakan 1 tank, sedangkan di kiri dan di kanan menggunakan warrior. Di sini 2 ini adalah support. Saya ulang, apabila dulur gamers ingin menggunakan warrior, maka warrior di kanan dan kiri, tanker di tengah, 2 ini adalah support. Formasi selanjutnya, formasi sayap. Formasi ini menggunakan 1 tank, 1 warrior, 3 support. Nah, mungkin dulur gamers bertanya, saya kasih contoh seperti ini. Ini adalah support. Genji, ini adalah support. Di sini guardian, di sini warrior, di sini support. Kenapa seperti ini? Ya, jawabannya, guardian di sini melindungi DPS yang tertinggi, yaitu yang di tengah. Sedangkan 3 ini adalah terus mengisi HP dari keduanya. Maka formasi ini akan sangat sulit untuk ditembus. Namun, kelemahan dari formasi ini atau line up ini adalah kurangnya damage. Maka, saran saya, kita tambahkan 1 DPS. Seperti ini. Bisa juga seperti ini formasinya. Nah, saya sering melihat formasi sayap ini sering digunakan dalam perang tahta atau arena. Mengapa demikian? Karena di depan dan di tengah hanya berisi 1 hero atau 1 jenderal. Banyak sekali hero yang mempunyai attack. Kita lihat di sini, contohnya adalah Xiao Haodun. Ini memberikan damage di baris depan dan tengah. Baris depan dan tengah. Contoh lainnya adalah Dong Suo yang sering banyak player mendapatkan jenderal ini ya. Kita lihat physical damage ke jenderal di baris depan dan tengah. Kembali lagi baris depan dan tengah. Apa yang terjadi apabila ada 2 hero ini di dalam line up lawan? Maka jika kita menggunakan formasi ini, elang, kita lihat yang terserang adalah 1, 2 bagian ini. Ini akan sangat rentan. Oleh sebab itu, dulur gamers mengcounternya dengan formasi seperti ini. Ya, saya harap cukup jelas ya. Saya lanjutkan, formasi berikutnya adalah formasi segi 8. Nah, menurut saya formasi ini sangat unik. Mengapa? Karena ini adalah formasi berpencar yang
menggunakan dua tanker. Sekali lagi, Zhuge Liang di sini kita anggap sebagai tanker karena saya tidak mempunyai tanker. Yang kedua, saya hanya mempunyai Zilong. Ya, dua tanker depan, kanan dan kiri. Kemudian satu support. Di sini satu support. Dan di belakang idealnya adalah Magician. Saya tidak menyarankan dua ini untuk formasi segi 8 ini DPS. Mengapa seperti itu? Kita lihat. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi dulu sekali lagi ya. Dua tanker, satu support, dua Magician. Kenapa? Kita lihat. Untuk skill dari Magician, kita ambil contoh show you. Di sini damage yang diberikan biasanya Magician adalah ke semua jenderal. Oke. Di sini dia bisa frost, membekukan. Ya. Contoh yang lain. Zhang Zhao di sini juga 4 jenderal lawan secara acak. Jadi tidak tergantung barisnya. Di sini ada efek slow. Intinya, mage di sini berperan sebagai slow atau freeze, sebagai crowd control. Sedangkan dua di sini saya sarankan tanker yang bisa membunuh. Contohnya Zilong dan juga Chuo Tai. Chuo Tai ini luar biasa. Dia anti damage dan dia counter attack. Dia bisa provoke dalam status slow. Nah, ini saat diserang ada 100% kemungkinan counter attack. Jadi ini sangat luar biasa. Oke. Formasi segi 8. Saya harapkan jelas ya kenapa menggunakan mage untuk formasi ini. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah formasi sirip ikan. Ya, formasi ini adalah formasi bersatu atau berkumpul di tengah. Formasi ini menggunakan satu tank, dua warrior, dan dua support. Sekali lagi ya, satu tank, dua warrior, dan dua. Nah, ini adalah saran formasi dari saya. Hal yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah mengkombinasikan jenderal dengan mempertimbangkan skillnya. Sebagai contoh, jikalau kita lihat di sini, God Zilong saya, kita lihat statusnya. Jika target dalam status membara, damage yang diterima bertambah 25%. Ya, statusnya harus membara. Nah, alangkah baiknya jika dalam tim kita atau dalam line up kita ada status membara. Nah, sayangnya saya tidak punya DPS yang dengan status membara. Ini adalah bleed. Ya, tidak ada. Contoh status membara adalah Xiao Haodun ya, Xiao Haodun. Di sini skillnya memberikan burn atau membara. Berarti apabila Xiao Haodun ini jalan duluan ya, dia akan kemudian yang kedua, yang jalan berikutnya God Zilong,
tentu akan memberikan damage tambahan. Seperti itu. Jadi, kita tidak bisa asal pasang saja. Memang, di awal kita harus bermain dengan hero yang kita dapatkan. Namun, harapan saya dari penjelasan saya tentang formasi, tentang jenis jenderal, tentang kombinasi skill, bisa membantu dulur gamer semua untuk menentukan setup apa yang terbaik dalam line up kita. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih atas dukungan dulur gamer semua. Jika ada masukan tentang konten yang menarik, monggo tulis di kolom komentar ya lur. Sampai jumpa, keep humble and enjoy the game.